Kita lanjut bahas PTTHK Sarapi episode 819. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lengan ramping dari seorang Nan-Nan kali ini telah memeluk erat tubuh dari Soyen, dan kemudian sinar cahaya hijau keluar dari dalam tubuhnya. Hal itu mulai melakukan penyembuhan di dalam tubuh Soyen yang sudah terluka ini, dan samar-samar Soyen merasakan sebuah energi yang luar biasa dari seorang Nan-Nan. Hal ini adalah kunci untuk bisa menuju level Dewa Perang. Soyen cukup terkejut dengan apa yang dilakukan Nan-Nan, dan kemudian dia berkata, "Nan-Nan, sebenarnya kau..." Meskipun Soyen sudah lama mengetahui bahwa Nan-Nan adalah kunci untuk bisa menghadapi Ren Yuanxi, tapi tidak disangka bahwa gadis ini sebenarnya adalah orang yang terlahir dari kekuatan api suci peringkat pertama dan juga kekuatan senjata peringkat pertama. Melihat ekspresi terkejut di raut wajah dari seorang Soyen, sebuah kebanggaan dan juga senyuman cantik muncul di wajah dari seorang Nan-Nan. Dia menatap wajah dari Soyen dengan sedikit obsesi. Menyadari apa yang dilakukan Nan-Nan ini membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Nan-Nan, hentikan. Aku tidak ingin kau melakukan hal itu. Kita sudah cukup berhutang budi pada dirimu, dan pasti ada cara untuk bisa melawan Ren Yuanxi." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Nan-Nan tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya sambil berbicara, "Kakak Soyen, baik itu dirimu maupun kakak Yuan Tian, kalian berdua memang berhutang budi padaku, tapi aku bersedia melakukan hal ini dengan senang hati. Aku rela memberikan segalanya untuk orang-orang yang aku sayangi dan berbagai hal yang berada di dalam surga yang hilang, serta segala sesuatu yang berada di dalam dunia ini. Terima kasih banyak telah membuat hidupku begitu indah. Aku saat ini ingin menjadi pedang tajammu untuk membela dunia yang indah ini supaya tidak dihancurkan oleh orang jahat seperti Xuandi." Mendengarkan kata-kata dari seorang Nan-Nan, seolah-olah waktu telah berhenti. Mata dari Soyen mulai berkaca-kaca. Dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menghentikan pengorbanan dari gadis ini. Nan-Nan sekali lagi mengatakan, "Kakak Soyen, sisanya aku serahkan pada dirimu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Nan-Nan tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya hijau yang sangat terang, dan kemudian secara perlahan masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Kembali ke masa lalu ketika berada di dalam surga yang hilang, Yuan Tian bersama dengan Xuandi terlahir sebagai seorang dewa. Hidup mereka baik-baik saja, dan keduanya melindungi benda-benda suci yang berada di dalam surga yang hilang itu. Tapi selama bertahun-tahun tidak ada yang menyangka bahwa hati dari seorang Xuandi telah berubah, dipenuhi kejahatan dan juga keserakahan. Namun untungnya Yuan Tian, dia telah secara diam-diam mempelajari api suci peringkat pertama dan juga senjata peringkat pertama. Menggabungkan kekuatan dari keduanya, hal itu telah memunculkan sosok baru, yaitu Nan-Nan ini. Karena Yuan Tian tidak bisa menghentikan niat jahat dari seorang Xuandi, akhirnya mereka berdua melakukan pertarungan hingga keduanya terluka parah. Xuandi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Ren Yuanxi, Tian Yuanxi, dan juga Di Yuanxi. Sementara Nan-Nan yang pada saat itu juga telah terluka karena memberikan bantuan pada Yuan Tian, jiwanya menjadi sangat lemah, dan kemudian sebelum Yuan Tian menghilang dari dunia, dia telah menyebarkan 9 reinkarnasinya, dan salah satu ditanamkan di dalam tubuh Nan-Nan ini. Lalu Nan-Nan pun juga dilemparkan keluar dari dalam surga yang hilang, yang kemudian dia bersemayam di dalam tubuh dari Yunqi. Sementara medan perang kuno pada awalnya merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat tinggal para dewa. Namun akibat konspirasi dari seorang Xuandi yang telah berubah menjadi Ren Yuanxi, dia berhasil melenyapkan dewa-dewa yang kuat seperti dewa bunga, dewa bulan, serta yang lainnya, dan kemudian menggunakan sebuah teknik sihir jahat menjadikan orang-orang tersebut sebagai boneka dari Ren Yuanxi ini. Mendapatkan suntikan kekuatan dari seorang Nan-Nan membuat berbagai hal yang berada di dalam tubuh Soyen menjadi menguat, dan rasa-rasanya dia akan mencapai level dewa. Hal itu membuat Soyen kemudian berkata, "Senior Yuan Tian, Nan-Nan, dunia ini akan aku lindungi demi kalian. Festival dewa, jalan menuju dewa perang." Akhirnya, pung, vung, fluktuasi energi yang dahsyat dikeluarkan dari dalam tubuh Soyen. Bahkan hal itu sampai menembus ke arah langit.
Dengan munculnya pemandangan seperti ini membuat semua orang yang tadinya bertarung dengan Xiao Yuntian, Xiao Tianyuan, dan juga yang lain-lainnya, mereka pun berhenti sejenak lalu melihat ke arah tempat dari Zhou Yan berada. Tanpa sadar, Raja Suci serta yang lainnya, mereka saat ini segera berkata, itu sebenarnya adalah kekuatan Dewa Perang. Di sisi lain, pandangan mata dari Ren Yuanxi telah berubah menjadi sangat menajam, dan dia juga tidak menyangka bahwa Nan akan memberikan seluruh kekuatan di dalam dirinya dan membantu Zhou Yan mencapai level Dewa Perang. Namun, Zhou Yan saat ini masih membutuhkan waktu untuk bisa menyerap seluruh kekuatan yang diberikan oleh Nan tersebut. Ren Yuanxi tiba-tiba saja mengatakan, kau sebenarnya ingin mencapai level Dewa Perang di bawah pengawasan dari dewa ini. Apakah kau pikir itu mudah? Terlalu konyol. Hentikan dia untukku. Mendapatkan perintah dari seorang Ren Yuanxi, tiba-tiba saja Xiao Tianyuan, Xiao Yuntian, dan juga yang lainnya ini telah langsung meluncur untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Zhou Yan itu. Bahkan kali ini Ren Yuanxi juga telah meluncurkan serangan berwarna merah yang sangat besar, dan itu menyerbu ke arah dari Zhou Yan. Menyaksikan adegan seperti ini membuat orang-orang seperti Raja Suci, Raja Naga Emas, dan juga Ratu Malaikat Ting Yuan cukup panik. Apakah Zhou Yan akan benar-benar digagalkan untuk mencapai level kekuatan Dewa Perangnya kali ini? Di sisi lain, pandangan mata Yun Qi melihat ke arah Xiao Yuntian, Xiao Tianyuan, dan juga yang lainnya yang saat ini menyerbu ke arah Zhou Yan. Dan kemudian Yun Qi pun mengatakan, memang benar, karena teknik jahat mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan dewa di dalam tubuh masing-masing. Padahal orang-orang seperti Dewa Bulan, Dewa Bunga, dan bahkan Ratu Medusa itu telah mencapai level kekuatan dewa yang asli. Berbagai makhluk yang berada di dalam tempat ini cukup ketakutan akibat tekanan yang ditimbulkan oleh Ren Yuanxi. Dan pada saat mereka juga menyaksikan serangan-serangan dahsyat diluncurkan Ren Yuanxi ke arah Zhou Yan yang saat ini sedang berusaha menyerap kekuatan Nan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Namun detik berikutnya, orang-orang seperti Dewa Bunga, Dewa Bulan yang telah mendekat ke arah Zhou Yan, beberapa fluktuasi kuno yang terpendam di dalam tubuh masing-masing sepertinya akan menyala kembali, seolah-olah kendali yang berada di dalam tubuh mereka akan lenyap untuk saat ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Ren Yuanxi cukup khawatir apabila orang-orang ini benar-benar lepas kendali dari dirinya. Hal itu membuat Ren Yuanxi melambaikan tangannya, kemudian dia berkata, berhenti, kembali kalian semuanya pada diriku. Mendapatkan perintah dari seorang Ren Yuanxi, akhirnya Dewa Bunga, Dewa Bulan, Xiao Tianyuan, dan juga yang lainnya pun ini telah langsung berhenti, dan kemudian mereka berbalik untuk kembali ke tempat dari Ren Yuanxi ini. Sementara serangan energi berwarna merah masih tetap meluncur dengan cepat. Sambil terus memandang ke arah Zhou Yan, Ren Yuanxi pun kemudian berkata, Nan, roh dari senjata peringkat pertama di dalam surga yang hilang. Jika bukan karena taktik dari seorang Yuan Tian, bagaimana mungkin kau bisa kembali untuk saat ini dan memberikan kekuatanmu pada Zhou Yan? Dalam pandangan mataku kalian semuanya hanyalah seekor semut, tapi tidak masalah. Selama aku benar-benar bisa menelanmu, maka hal ini akan dianggap mampu kembali ke masa puncak yang kemudian mendominasi langit dan bumi. Serangan energi merah diluncurkan oleh seorang Ren Yuanxi ini tiba-tiba saja berubah bentuk menjadi jarum raksasa. Zhou Yan ketika menyaksikan hal seperti itu, dia pun kemudian mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuhnya sambil berkata, alam dewa tanpa batas. Kekuatan api itu pun berubah menjadi perisai api yang menyelimuti seluruh tubuh dari Zhou Yan. Tiba-tiba, dar, jarum raksasa yang berwarna merah menghantam perisai api milik Zhou Yan dan kemudian menimbulkan sebuah retakan yang semakin banyak. Semua orang cukup tercengang dalam hal ini. Bahkan perisai yang cukup luar biasa yang telah diciptakan Zhou Yan tidak mampu untuk menahan serangan dari jarum berwarna merah itu. Zhou Yan melihat pada Raja Suci dan juga 4 istrinya, lalu dia berkata, tahan dia sebentar, berikan aku waktu selama 3 menit. Setelah berkata seperti ini, Zhou Yan dengan cepat meluncur untuk mendekati gerbang berwarna emas, karena dia akan sepenuhnya menyerap kekuatan yang diberikan Nan di dalam surga yang hilang.
Xiao Tianming yang mendengarkan perintah dari seorang Souyan tiba-tiba saja berkata pada semua orang, "Kali ini dengarkan perintahku, keluarkan seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuh kalian, dan kemudian bentuk formasi besar di dalam tempat ini." Tanpa ragu lagi, semua orang langsung mengeluarkan kekuatan masing-masing, lalu hal seperti itu diubah menjadi sebuah formasi yang sangat besar, di mana pengendali formasi ini adalah seorang gadis kecil yang tidak lain merupakan Yuan Yan. Dikarenakan pembentukan formasi itu juga membutuhkan sedikit waktu, Raja Suci dan juga Xiao Tianming tiba-tiba mengeluarkan kekuatan api dari dalam tubuh mereka berdua. Lalu hal ini digabungkan untuk berubah menjadi cermin api raksasa demi bisa menahan serangan dari seorang Ren Yuanxi. Namun detik berikutnya, dar! Cermin itu pun hancur lebur oleh serangan yang diluncurkan Ren Yuanxi tersebut. Menyaksikan bahwa orang-orang ini semuanya masih keras kepala, membuat Ren Yuanxi sekali lagi melihat ke arah Dewa Bunga, Dewa Bulan, dan juga yang lainnya sambil berkata, "Lenyapkan mereka dan beritahukan pada dunia ini siapa yang paling berkuasa." Mendapatkan perintah seperti itu membuat Dewa Bulan, Dewa Bunga, serta yang lainnya kembali menyerbu ke arah Raja Suci, Xiao Tianming, dan juga banyak orang yang lainnya. Sementara King Yuan kali ini segera berseru, "Semuanya lantunkan mantra malaikat suci." Tanpa ragu lagi, ras malaikat yang telah dipimpin oleh King Yuan kini langsung melantunkan mantra-mantra kuno dari klan malaikat mereka. Sehingga hal itu memperkuat formasi yang telah dibentuk oleh gabungan banyak orang dan dikendalikan oleh Yuan Yan tersebut. Untuk sesaat, seluruh tempat ini telah diselimuti oleh formasi yang sangat kuat, dan mereka berharap bahwa formasi ini mampu menghentikan sementara apa yang akan dilakukan oleh seorang Ren Yuanxi dan juga para bonekanya. Xiao Tianming kemudian berkata pada semuanya, "Kalian semuanya, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan saat ini adalah bertahan, supaya Ren Yuanxi tidak menghancurkan gerbang emas tersebut. Jika Souyan berhasil mencapai level Dewa Perang, maka pengorbanan yang kita lakukan akan terbayar dan tidak akan sia-sia. Namun jika sampai Souyan gagal, maka kita semua yang berada di dalam tempat ini juga akan mati. Apakah kalian semuanya berani dengan konsekuensi seperti ini?" Akhirnya banyak orang ketika mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Tianming, mereka menunjukkan semangat yang luar biasa tanpa rasa takut, kemudian berseru, "Kita tidak takut mati." Berbagai tekanan yang luar biasa telah diluncurkan oleh Dewa Bulan, Dewa Bunga, dan juga yang lainnya. Hal itu membuat raut wajah Raja Suci, Xiao Tianming, Raja Naga Emas, dan juga para ahli tingkat puncak lainnya langsung memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya, dan wajah mereka semuanya menjadi sangat pucat. Jelas demi mempertahankan seluruh tempat ini dan juga gerbang emas supaya tidak dihancurkan, telah membuat mereka mengerahkan kekuatan masing-masing dengan cara yang luar biasa. Pandangan mata semua orang di dalam tempat ini semuanya melihat ke arah gerbang emas, dan mereka berharap semoga Souyan bisa mencapai level Dewa Perang setelah menyerap seluruh kekuatan dari Nan Nan tanpa mendapatkan kecelakaan sedikit pun. Tubuh mungil dari seorang Yuan Yan kali ini juga telah menjadi sangat pucat. Jelas dia untuk bisa mengendalikan formasi besar demi melindungi tempat ini dan juga gerbang emas itu telah mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya hingga mencapai batas tertentu. Yuan Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mungkinkah kita semuanya di dalam tempat ini akan mati dan kerajaan para dewa kuno juga akan hancur?" Menyaksikan orang-orang di bawah sana yang tidak berdaya membuat Ren Yuanxi hanya tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Sekumpulan semut yang tidak berdaya, sungguh pertunjukan yang sangat menghibur. Sang penyelamat yang kau anggap bisa menyelamatkan nyawa kalian semuanya ternyata hanyalah seorang pengecut yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Tidak kusangka dia malah lari dan bersembunyi ke dalam surga yang hilang. Jangan harap Souyan akan bisa kembali lagi ke dalam tempat ini, dan mulai sekarang serta seterusnya dunia ini akan berada di bawah genggaman tanganku."
Alasan kenapa Ren Yuanxi mengatakan hal seperti ini, meskipun dia tidak menerobos ke dalam surga yang hilang, tapi Ren Yuanxi bisa merasakan fluktuasi yang berada di dalam gerbang emas. Samar-samar telah melemah. Dia merasa bahwa Xiaoyan sepertinya telah gagal menyerap seluruh kekuatan yang diberikan oleh Nan. Karena bagaimana mungkin bisa dengan mudah mencapai level seorang dewa perang. Di sisi lain, Sun Er, Cailin, Mu Yingying, dan juga yang lainnya, kali ini mereka juga tampak sangat pucat. Lalu Cailin pun mengatakan kekuatan dewa perang ini benar-benar luar biasa. Bahkan fluktuasinya tidak mampu kita tahan. Meskipun begitu, Sun Er, Cailin, Mu Yingying, dan juga Yun Yun masih tidak menyerah dalam hal ini. Mereka terus-menerus menyalurkan kekuatan di dalam tubuh masing-masing pada formasi alam dewa kuno yang telah dikendalikan oleh seorang Yuan Yan. Di dalam hati, istri-istri Xiaoyan ini memiliki kepercayaan penuh bahwa Xiaoyan pasti akan bisa berhasil mencapai level dewa perang dan muncul kembali untuk mengalahkan Ren Yuanxi. Melihat orang-orang yang tidak berdaya itu, Ren Yuanxi kemudian mengatakan, ini adalah adegan yang paling menyentuh. Namun, aku masih harus mengambil jejak asal-usulku yang terakhir. Jadi, mari kita akhiri dunia yang penuh dengan lelucon ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Ren Yuanxi mengangkat telapak tangannya dan secara perlahan muncul kekuatan api putih susu yang sangat murni. Dia kemudian memberikan tekanan dengan cara yang sangat lembut pada formasi alam dewa kuno yang telah dibentuk oleh gabungan orang-orang di bawah sana. Meskipun formasi ini juga telah diperkuat menggunakan kekuatan para malaikat, tapi saat ini tekanan yang mereka rasakan seolah-olah tidak mampu membuatnya bertahan lebih lama dan mungkin akan hancur dalam waktu singkat. Keempat istri Xiaoyan saling memandang satu sama lain dan kemudian mereka berkata, "Kakak Xiaoyan, kita semuanya telah mencapai batasnya. Tidak butuh waktu yang lama." Sebuah retakan terus menyebar di formasi alam para dewa kuno ini. Dan tiba-tiba, duar! Formasi besar itu pun hancur sepenuhnya. Lalu, api putih susu juga menyebar dengan cara yang dahsyat. Tanpa adanya perlindungan dari formasi besar itu, mungkin pada saat orang-orang terkena api putih susu ini mereka akan lenyap dalam seketika. Raut wajah penuh ketakutan kini nampak jelas di wajah orang-orang itu. Mereka berpikir apakah pada saat ini tidak akan ada penyelamat yang bisa menyelamatkan nyawa mereka. Empat istri Xiaoyan langsung mengeluarkan sisa kekuatan yang berada di dalam tubuh masing-masing sambil berteriak, "Dasar binatang buas yang jahat!" Akhirnya berbagai energi kembali diluncurkan untuk menahan kobaran api putih susu tersebut. Melihat adegan seperti ini membuat Ren Yuanxi sekali lagi mengatakan, "Semut hanyalah semut. Kalian berusaha menahan kekuatan api putih susu milikku. Sungguh konyol." Xiao Xiao yang sebenarnya juga berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja pandangan matanya melihat ke arah gerbang emas di langit dan kemudian dia berteriak, "Ayah!" Sementara Xiaolin kali ini tubuhnya juga sudah penuh dengan luka. Dia pun juga meraung seperti Xiao Xiao memanggil nama ayahnya yaitu Xiaoyan supaya cepat keluar dari dalam gerbang emas. Seorang lelaki berambut putih juga telah muncul di dalam tempat ini yang tidak lain itu adalah Yalao yang kemudian berkata pada Xiao Xiao serta Xiaolin, "Duduklah. Sekalipun itu adalah hasil terburuk, kita tidak bisa membiarkan semua orang musnah di dalam tempat ini. Jika tidak, maka kita semuanya akan menjadi orang yang paling berdosa sepanjang masa. Kalian berdua, Xiao Xiao dan juga Xiaolin, lindungi garis keturunan klan Xiao milik kalian. Xiao Zhan, mungkin kau bisa membawa pergi anggota klan Xiao milikmu dari dalam tempat ini terlebih dahulu." Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata dari Yalao melihat ke arah gerbang emas yang berada di langit dan kemudian dia mengatakan, "Bocah sialan, aku baru saja mencapai level reinkarnasi dan aku bahkan belum menunjukkan pada dirimu. Mungkinkah aku akan mati sebelum membanggakan diriku di hadapanmu? Dasar bocah bau." Di saat keputusasaan telah melanda,
hati banyak orang yang berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja kekuatan dari orang-orang seperti Xiao Tianming, Xiao Xiao, Xiao Lin, Xiao Zhan, dan juga Xiao Yunming serta orang-orang klan Xiao yang lainnya tiba-tiba mengalami perubahan secara signifikan. Hal itu melonjak dengan cara yang luar biasa, dan ini membuat raut wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Selanjutnya, pandangan mata mereka melihat ke arah gerbang emas yang berada di langit. Tidak lama kemudian, pung! Nyala 30 api keluar dari dalamnya, meledak dengan keras, dan kemudian hal itu menghantam serangan api putih susu yang diluncurkan oleh seorang Ren Yuanxi. Hanya dalam seketika, api putih susu itu pun menghilang sepenuhnya, dan kemudian fluktuasi energi yang lebih dahsyat seolah-olah mampu menandingi kekuatan Ren Yuanxi kini telah menyebar, karena itu adalah kekuatan Dewa Perang. Wajah Ren Yuanxi yang selama ini menunjukkan kesombongan yang luar biasa detik berikutnya berubah menjadi sebuah kesuraman, karena dia tahu bahwa orang yang telah menghancurkan serangannya ini adalah Soyen. Tidak lama kemudian, seorang pemuda yang telah dikelilingi kekuatan api luar biasa melangkahkan kaki dengan cara yang cukup santai dari dalam gerbang emas di langit itu, dan dia memang Soyen yang telah mencapai kekuatan Dewa Perang. Dia telah berhasil menyerap seluruh kekuatan yang diberikan oleh Nan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Dewa Perang Soyen akan mampu mengalahkan Dewa Perang Ren Yuanxi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.